Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kembali kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid. Sebagaimana sering kita sampaikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahabbul biladi ilallah masajiduha. Tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belahan bumi yang mulia adalah belahan bumi yang di atasnya dibangun masjid. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, para sahabat, serta seluruh manusia yang mengamalkan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir nanti. Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan tentang pilar-pilar dalam pembangunan umat. Walaupun ini banyak, tapi satu pilar yang kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu pilar ukhuwah. Pilar ukhuwah atau bahasa kita dalam Indonesia yaitu persatuan. Sebelum kami menyebutkan tentang hal tersebut, kami menyebutkan dulu fakta sejarah. Fakta sejarah. Sebelum Islam datang, Jazirah Arab itu tidak memiliki kekuatan. Jazirah Arab tidak memiliki kekuatan. Suku-suku yang hidup di sana, para kabilah-kabilah itu berdiri sendiri-sendiri, tidak kemudian satu kesatuan. Bahkan tidak jarang persoalan yang terjadi di antara mereka itu harus diselesaikan dengan jalur peperangan. Oleh karena itu, pertumpahan darah adalah merupakan hal yang biasa terjadi di tanah Arab pada saat itu. Sehingga Bapak Ibu jemaah sekalian, Arab itu tidak dalam kondisi punya kekuatan. Dua kerajaan besar pada saat itu, di sisi barat Romawi dan di sisi timur Persia, itu kemudian tidak memperhitungkan Arab sebagai sebuah kekuatan. Tidak melirik, tidak masuk dalam hitungan, karena mereka tidak punya kekuatan sama sekali. Akan tetapi ketika Islam datang, Islam datang itu berubah secara totalitas. Nabi SAW diutus ke Mekah, kemudian beliau mulai berdakwah, memperkenalkan manusia tentang Allah Subhanahu wa taala, memperkenalkan manusia tentang Tuhan, bagaimana cara menyembah kepada Allah. Itu diperkenalkan. Sampai kemudian terbangun fondasi tauhid di diri-diri orang Arab pada saat itu. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit demi sedikit Arab ini kemudian muncul sebagai kekuatan baru, tetapi belum terlalu nampak. Belum. Karena memang skalanya masih kecil. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk hijrah ke Madinah, disitulah kemudian pergerakan umat Islam itu mulai nampak. Dan dari sejarah itu, satu hal yang kita belajar adalah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
membangun umat, ada pilar-pilarnya banyak. Satu yang kita bisa sebutkan adalah pilar ukhuwah atau pilar persatuan. Dari apa kita bisa lihat? Yaitu terobosan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengambil sebuah kebijakan untuk mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Dan ini dicatat dalam sejarah. Bagaimana kemudian orang-orang Muhajirin yang meninggalkan kampung halamannya dari Mekah dan tidak membawa harta kekayaan mereka, ditinggalkan di Mekah. Mereka pergi untuk membawa keimanan mereka, pindah ke Madinah. Mereka kemudian disebut orang-orang Muhajirin. Dan penduduk Madinah yang sudah beriman dengan dakwahnya Mus'ab bin Umair. Jadi sebelum Nabi hijrah ke Madinah itu, Nabi sudah mengutus duta. Ada duta dakwah yang diutus terlebih dahulu oleh Nabi SAW, yaitu Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala. Beliau kemudian berdakwah di Madinah, sehingga orang-orang Madinah mereka beriman kepada Nabi SAW walaupun mereka belum melihat Nabi SAW. Sehingga kerinduan mereka itu terbangun. Mereka ingin berjumpa dengan Nabi SAW. Maka mereka sangat bergembira ketika mereka mendengar kabar bahwa Nabi SAW itu akan hijrah ke Madinah. Ini kemudian disebut dengan orang-orang Ansar, orang-orang yang sudah beriman di kota Madinah. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua kelompok ini kemudian berkumpul di kota Madinah. Orang-orang Muhajirin dari Makkah dan penduduk asli yaitu orang Madinah. Nah, orang Madinah ini, orang-orang yang telah tinggal di kota Madinah, itu ada dua suku besar. Suku Aus dan Khazraj. Ya. Dua suku ini sebelum datangnya Islam tidak pernah akur. Tidak pernah akur. Itu terjadi sebagaimana juga di kabilah-kabilah Makkah. Pertumpahan darah itu hal yang biasa. Ya, begitu juga di Madinah. Suku Aus dan Khazraj ini sering bermusuhan satu sama lain, bahkan peperangan itu menjadi hal yang biasa untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di antara mereka. Nah, dengan datangnya Islam, dakwah dari Mus'ab bin Umair sebelum hijrah, maka mereka bersatu. Iya, mereka bersatu dan mereka kemudian disebut dengan orang-orang Ansar. Nah, ketika Nabi SAW hijrah, Nabi itu sebagaimana kita sebutkan tadi melakukan terobosan untuk membangun umat dengan terobosan mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar, membangun sebuah kekuatan ukhuwah. Maka singkat cerita, kemudian orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar kemudian mereka dianggap bersaudara. Persaudaraan atas apa? Atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbeda rahim tempat mereka lahir, mereka berbeda tanah kelahiran, latar belakang segala sesuatu berbeda, ya, garis keturunan berbeda, latar belakang ekonomi juga berbeda, ya, fisik, ya, postur dan lain sebagainya juga berbeda, tapi mereka kemudian diikat, ya, pengikatnya adalah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwah, bahwa orang-orang yang beriman itu bersaudara. Dan ini dibangun oleh Nabi SAW 10 tahun di Mekah, mengikat ukhuwah itu dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian orang-orang Muhajirin dan Ansar itu bersatu. Apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian Islam muncul sebagai kekuatan baru. Yang tadi kita sudah sebutkan sebelumnya, sebelum Islam datang, Jazirah Arab tidak pernah diperhitungkan sebagai sebuah kekuatan. Tapi ketika mereka sudah bersatu, Muhajirin dan Ansar ini sudah bersatu, maka kemudian mereka punya kekuatan. Apa buktinya? Mereka sudah mampu memukul mundur pasukan Quraisy
di tahun kedua Hijriah, 2 tahun setelah hijrah dalam perang Badar. Maka kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar, perang pertama di bulan Ramadan kala itu, ini menjadi bukti bahwa ukhuwah itu sangat penting, membangun sebuah kekuatan. Berjalan sejarah dari waktu ke waktu sampai kemudian Islam itu hadir sebagai kekuatan baru yang tadinya Romawi dan Persia, kekuatan di sisi barat yaitu Romawi dan kekuatan di sisi timur Persia yang sebelumnya tidak pernah memperhitungkan Islam sebagai atau Jazirah Arab sebagai sebuah kekuatan. Nah, sekarang mereka sudah lihat bahwa Islam itu hadir sebagai kekuatan baru, sehingga mereka sudah mulai ketar-ketir. Bahkan Nabi sudah berani untuk menulis surat kepada raja-raja, termasuk Raja Persia dan juga Raja Romawi. Sampai kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan modal ukhuwah ini Islam kemudian mampu mengalahkan 2 kerajaan besar tadi. Kerajaan Persia dan juga kerajaan Romawi. Takluk di tangan kaum muslimin, sehingga kemudian 2/3 dunia itu pun dikuasai oleh Islam pada puncak kejayaannya. Inilah kemudian kita belajar dari sejarah bagaimana pilar ukhuwah itu menjadi salah satu pilar dalam membangun peradaban umat. Ya. Bapak Ibu yang sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan dan ukhuwah itu adalah merupakan sebuah keniscayaan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus." Dalam Quran surat As-Saff. Bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam barisan yang teratur bagaikan satu bangunan yang kokoh. Apa ini ukhuwah? Mungkin ada yang jadi tiang, ada yang kemudian jadi atap. Jadi penyebaran Allah bagikan satu bangunan. Ada yang jadi fondasi, ada yang kemudian jadi lantai, ada yang jadi dinding, jadi plafon. Memang perannya beda-beda. Ada yang punya peran penting, ada yang tidak terlalu penting. Tetapi semuanya punya peranan. Coba kalau hilang tiangnya, bagaimana bangunan? Ada tiangnya tapi tidak ada atapnya, tidak bagus juga. Bagus tiangnya, atapnya juga bagus, tapi fondasinya rapuh, juga tidak bagus. Bahkan dari filosofi bangunan kita pun belajar bahwa terkadang ada orang-orang yang kita menganggapnya tidak penting karena dia sudah tidak ada. Padahal dia punya peranan yang sangat penting. Misalnya dalam bangunan. Kalau misalnya kita bicara pasir, kita masih bisa lihat. Batu juga demikian, kita masih bisa lihat. Atapnya demikian. Tapi ada satu unsur yang dia sudah hilang, tapi dia masih punya peranan. Bahkan menjadi inti dari penyusunan sebuah bangunan. Apa itu? Air. Hari ini kalau kita bongkar ini bangunan, kita tidak akan temukan air. Kita tidak akan temukan air kalau seandainya bangunan ini kita bongkar. Tapi pengecoran dan lain sebagainya tidak mungkin bisa terjadi kalau tidak ada yang menyatukan mereka, yaitu air. Ini filosofi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, bahwa ukhuwah itu bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai dasar pemikiran kita untuk bisa memahami bahwa ukhuwah itu adalah perkara yang sangat penting dalam membangun peradaban umat. Nah, sekarang kita akan menjelaskan bagaimana cara membangun ukhuwah tadi. Ada tahapan-tahapannya. Membangun ukhuwah itu tidak semudah kita membalikkan telapak tangan, dan prosesnya tidak instan. Dia punya tahapan-tahapan, ada proses. Nabi itu membangun ikatannya itu 10 tahun. Membangun ikatannya 10 tahun, hampir setengah dari masa kerasulan beliau itu membangun ikatan ukhuwah, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini berbeda-beda.
Ya, pembawaan berbeda-beda, ciri khas, latar belakang juga beda-beda, beda semua. Kemudian itu diikat dengan ukhuwah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mengikat. Ya, karena kalau ikatannya bukan karena keimanan, maka itu persatuan yang rapuh. Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Jadi kelihatannya bersatu tapi dia bercerai-berai. Kenapa? Karena ikatannya tidak ada, simpul-simpul pengikatnya tidak ada, hanya berkumpul doang. Terkumpul begini, terlihat memang satu, tapi perekat-perekatnya tidak ada. Ya mohon maaf, kurang lebih penyebaratannya tai kambing. Ya, tai kambing itu kan terlihat dia bulat, tapi kalau jatuh terhamburan. Ya, kita tidak ingin ukhuwahnya seperti itu, karena dia tidak punya pengikat. Bulat memang, tapi begitu ada benturan, ya, jatuh terhambur semua. Ya. Tapi kalau ukhuwah ada pengikatnya, mau bergelinding seperti apapun, benturan seperti apapun, dia tetap bersatu. Kenapa? Karena ada perekatnya, ada pengikatnya, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kemudian dibangun oleh Nabi SAW. Itu 10 tahun di Mekah dan dikuatkan kembali dalam fase dakwah Madinah. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk membangun ukhuwah kita akan sebutkan ada beberapa tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama, tahapan yang paling rendah. Ya, tahapan yang paling rendah dalam membangun ukhuwah. Jadi dia berproses. Ya. Yang pertama, tahapan yang paling rendah dalam membangun ukhuwah atau persatuan umat, yaitu tahapan bagaimana seseorang muslim atau muslimah berlapang dada terhadap saudaranya. Lapang dada. Apa maksudnya lapang dada? Ya, kelapangan dada kita terhadap saudara kita. Ya, ini ada beberapa indikator. Indikator seorang itu memiliki kelapangan dada terhadap saudaranya. Indikator yang pertama, bahwa seseorang yang berlapang dada terhadap saudaranya, yaitu tidak menyimpan iri hati dan dengki. Ya, tidak menyimpan iri hati dan dengki. Ini indikator yang pertama, bahwa seseorang dikatakan berlapang dada terhadap saudaranya ketika hatinya bersih dari iri dan dengki. Ya, kalau misalnya kita masih memiliki sifat iri dan dengki, maka kita belum mampu membangun ukhuwah walaupun pada tingkatan yang paling rendah. Belum mampu. Ini kita masih berbicara pada tingkatan yang paling rendah, yaitu berlapang dada terhadap saudara kita. Yang indikator pertamanya adalah tidak menyimpan iri hati dan dengki. Tidak ada rasa tidak senang, tidak ada rasa tidak nyaman dan lain sebagainya terhadap saudara kita. Hati kita lapang. Ya. Nah, perkara iri hati dan dengki ini, Nabi SAW bahkan mengancam dengan mengatakan, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-khatab. Jadi perumpamaan orang yang dengki atau yang hasad terhadap saudaranya itu, kata Nabi SAW, maka dia akan melahap kebaikan-kebaikannya. Terlahap itu maksudnya dia akan hangus habis. Bagaikan pengibaratannya, kata Nabi SAW, bagaikan api yang melahap kayu bakar. Api yang melahap kayu bakar, pelan-pelan memang tapi sampai habis. Biasanya tinggal arang yang disisakan. Berproses tadi, lama-lama habis. Ini indikator yang pertama. Jadi tidak menyimpan iri hati dan dengki ya, terhadap saudara kita. Kemudian yang kedua, indikator yang kedua adalah mampu memaafkan kesalahan-kesalahan dari saudara kita. Ini indikator yang kedua dari kelapangan dada. Kenapa proses memaafkan ini begitu penting? Karena manusia tempatnya salah dan hilang. Ya, jadi tempatnya salah dan hilang. Misalnya kita dalam keluarga, sulit rasanya itu kalau maaf-maafkan tidak jalan. Dalam kelembagaan juga seperti itu. Misalnya ada pimpinan, ada bawahannya, ada orang yang dipimpin, ada orang yang memimpin. Kalau proses maaf-maafkan tidak jalan, itu ribet.
Sebuah sistem tidak akan berjalan dengan baik kalau proses saling memaafkan tidak berjalan dengan baik pula. Kenapa? Karena pasti dalam sebuah interaksi pasti ada salahnya. Tidak ada yang sempurna. Ya, pasti ada salahnya. Pemimpin bisa salah, orang yang dipimpin juga bisa salah. Suami bisa salah, istri bisa salah, anaknya bisa salah, kita seterusnya. Sehingga kelapangan dada, indikator yang kedua itu adalah memaafkan kesalahan-kesalahan saudara kita. Kita belajar dari Nabi SAW. Bagaimana beliau hadir sebagai sosok yang sangat pemaaf. Walaupun kalau kita mau contoh berat, Nabi itu pemaafnya luar biasa. Kita kalau baca sejarah, banyak sekali sejarah yang mencatat bagaimana pribadi Nabi SAW itu adalah pribadi yang sangat pemaaf. Beliau pernah memaafkan seorang Yahudi yang sering melempar batu kepada beliau, melemparkan kotoran. Setiap kali beliau lewat dilempar dengan kotoran, dilempar dengan tai kotoran unta, batu dan semacamnya. Dan beliau membiarkan saja. Suatu ketika Nabi lewat, lemparan beliau sudah tidak terima lagi. Ya. Kotoran sudah tidak ada. Maka beliau pun bertanya, di mana orang yang biasa melempar ketika saya lewat? Dikabarkan kepada beliau bahwa ya orang tersebut sementara sakit. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Langsung menjenguk, menanyakan di mana alamatnya. Kemudian Nabi SAW pun mendatangi orang Yahudi tadi. Dan hebatnya, ternyata beliau adalah orang pertama yang menjenguk. Kita bisa prediksi bagaimana kagetnya orang Yahudi tadi melihat sosok yang selama ini dia lembari, ternyata dia adalah orang pertama yang menjenguk ketika dia sakit. Ketika dia sakit, maka orang Yahudi ini melihat kepada bapaknya, melihat kepada bapaknya dalam kondisi yang sakitnya parah, Kemudian ini oleh Nabi SAW dimanfaatkan untuk berdakwah. Dimanfaatkan untuk berdakwah. Ini momen yang sangat pas untuk mendakwai Yahudi ini. Nabi SAW kemudian mengajarkan Islam, dijelaskan Islam itu. Kemudian anak ini melirik kepada bapaknya. Bapaknya hanya bilang, taati Abul Qasim. Jadi Abul Qasim itu salah satu kunyah dari Nabi SAW, Abul Qasim. Maka kemudian si anak yang sakit parah ini kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan setelah itu tidak lama kemudian dia meninggal. Coba lihat bagaimana kemudian Nabi hadir sebagai sosok yang sangat pemaaf, dan beliau bisa menjadi jembatan seseorang mendapatkan hidayah karena perilaku pemaaf beliau kepada seorang Yahudi tadi. Itu satu contoh. Yang lain banyak yang sering kita ungkap. Ketika penaklukan kota Makkah, Nabi itu memaafkan. Memaafkan orang-orang Arab yang dahulu mencari dia, menghina dia, bahkan mengusir dan harus meninggalkan Ka'bah. Itu Nabi ketika balik ke Madinah, ke Makkah, penaklukan kota Makkah itu dimaafkan semua. Apa efeknya? 2.000 orang, kurang lebih sekitar 2.000 orang, itu orang masuk Islam secara sukarela karena melihat Nabi yang sangat pemaaf. Jadi ini kelapangan dada. Ini bisa terjadi kalau dada kita itu adalah dada yang lapang terhadap saudara kita. Bahkan Nabi yang sangat hebatnya, ini satu kisah saya teringat, ketika beliau berdakwah di Taif. Karena Nabi itu kan terdesak di Mekah, mentok di Mekah. Nabi berpikir di mana peluang dakwah, maka beliau bergeser ke Taif. Taif ini pinggiran kota Mekah, pinggiran kota. Nabi bergeser ke Taif. Ternyata di Taif hal yang didapatkan oleh Nabi di Mekah itu didapatkan di Taif. Sampai kemudian malaikat penjaga gunung, sudah mungkin saya pernah sampaikan, malaikat penjaga gunung datang dan menyampaikan kepada beliau bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengizinkan jika sekiranya beliau mau, maka gunung itu akan dibalikkan dan akan menimbun orang-orang yang menentang beliau, yang menolak dakwah. Sekiranya kalau beliau mau, langsung ditimbun saja ke mereka, habis. Tapi Nabi mengatakan kepada malaikat itu dengan satu perkataan yang sangat luar biasa. Nabi mengatakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia, kalau mereka kemudian menolak saya,
Ya, kalau mereka menolak saya, misalnya mencerca, menghinakan saya, menolak, tidak mau menerima dakwah tauhid ini, dakwah kebenaran, maka saya berharap apa yang diharapkan oleh beliau, dari keturunan mereka lahirlah orang-orang yang mengikuti saya dan bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Obsesi besar. Mentok di Mekah, kembali ke Taif juga mentok, maka beliau memaafkan, bahkan berharap kalau yang dia hadapi menolak, paling tidak dari keturunan-keturunannya akan lahir orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baca sejarah seperti itu luar biasa dan sangat menginspirasi kita. Ini indikator yang kedua, memaafkan kesalahan dari saudara kita. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, indikator dari kelapangan dada itu adalah tidak menyimpan dendam. Tidak menyimpan dendam. Apakah misalnya suami dendam ke istrinya, istri dendam ke suaminya, ya, pimpinan dendam kepada bawahannya, teman dendam ke temannya. Ini tidak ada. Jadi Nabi SAW itu begitu selesai, sudah selesai. Ya, tidak kemudian tersimpan dalam hati beliau. Ya, tidak menyimpan dendam. Ada kebencian yang disimpan terhadap saudara kita dan tersimpan dalam hati dalam rentang waktu yang sangat lama. Ya. Nabi itu kalau bahasa sederhananya begini, sudah memaafkan saudaranya sebelum saudaranya minta maaf. Ya, kalau kita ingin berat, orang minta maaf belum tentu kita maafkan. Tapi kalau Nabi itu langsung dimaafkan saja, orang minta maaf tidak. Mungkin saya pernah cerita dulu, Nabi SAW itu pernah mengabarkan satu penduduk Ukasya, saya lupa namanya, mengabarkan satu orang penduduk surga dan dia masih hidup. Datang, ternyata sampai beberapa kali orang yang sama yang masuk. Orang yang sama masuk itu. Maka sahabat itu penasaran apa istimewanya orang ini sampai dia masih hidup. Kemudian oleh Nabi SAW dikabarkan dia masuk surga. Singkat cerita, salah seorang sahabat minta izin untuk menginap di rumahnya. Apa tujuannya? Dia mau tahu ibadahnya apa. Ini saya pernah sampaikan dia sebentar, tidak apa-apa kita ulang. Dia mau tahu ibadahnya apa spesialnya sehingga dia bisa masuk surga walaupun dia masih hidup. Sudah dapat rekomendasi dan yang kasih rekomendasi Nabi SAW. Dan itu pasti benar karena Nabi tidak mungkin berkata-kata kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka singkat cerita, dia mati ternyata ibadahnya biasa saja, tidak ada yang spesial. Ya, tidak ada yang spesial. Maka kemudian si tamu itu mengatakan, saya datang ke sini ini, saya punya tujuan, saya ingin tahu ibadahmu apa, sehingga Nabi merekomendasikan engkau masuk surga. Orang tadi mengatakan ibadah saya biasa-biasa saja. Seperti halnya yang engkau lihat, tidak ada yang spesial. Hanya saja, kata orang ini, hanya saja saya punya kebiasaan, sebelum saya tidur, maka saya memaafkan kesalahan-kesalahan dari saudara saya. Jadi sebelum dia tidurnya, dia lapangkan dadanya. Dari proses yang terjadi sejak dia bangun tidur sampai dia tidur itu, dia berinteraksi dengan orang. Ada proses-proses yang terjadi di dalamnya. Itu kemudian dia maafkan, kemudian dia tidur. Nah, tamu ini dia bilang, nah ini yang menyebabkan kemudian engkau direkomendasikan oleh Nabi SAW masuk surga, walaupun engkau masih hidup. Jadi itu indikator yang kedua, memaafkan kesalahan, tidak ada dendam. Bapak Ibu yang sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tingkatan yang paling dasar. Tingkatan yang paling dasar membangun ukhuwah adalah kelapangan dada dengan indikator-indikator yang kita sudah sebutkan tadi. Kalau kita sudah mampu melakukan indikator-indikator tadi, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita mampu untuk membangun ukhuwah walaupun pada tingkatan yang masih dasar. Dan kita berharap bahwa ukhuwah itu akan tetap di-upgrade, tetap dia meningkat. Ya, maka tahapan membangun ukhuwah yang kedua, ya, tahapan setelah kita mampu melalui proses lapang dada terhadap saudara kita, maka tahapan membangun ukhuwah yang kedua adalah tahapan mencintai saudara kita sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Jadi kalau kita sudah mampu lapang dada, maka akan muncul sifat cinta. Ya, akan muncul sifat cinta terhadap saudara kita.
Ya. Bahkan cinta itu akan sampai pada titik di mana kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang, kata Nabi SAW, sampai kemudian dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah, tingkatan yang kedua ini atau tahapan yang kedua ini juga punya indikator-indikator. Sebagaimana tahapan yang pertama tadi. Nah, indikator dari tahapan yang kedua ini mencintai saudara sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Yang pertama adalah membantu saudara kita. Ya, membantu. Para sahabat, kalau kita baca sejarah, proses mereka membantu satu sama lain sangat luar biasa. Ya. Saya mungkin pernah cerita dulu bagaimana seorang sahabat perempuan dia bingung mau bantu pasukan mujahidin, pasukan jihad. Dia bingung mau kasih harta tidak punya harta yang cukup. Mau bantu juga dengan tenaga, dia perempuan. Dia perempuan, dia bingung bagaimana caranya membantu ini. Sampai kemudian dia terpikir bahwa saya punya rambut yang panjang. Ini saya pernah sampaikan juga dulu. Punya rambut yang panjang. Dia kan berpikir bagaimana caranya membantu. Dengan harta tidak bisa, tenaga juga tidak bisa, waktu juga apalagi. Maka dia tahu bahwa saya punya rambut yang panjang. Maka rambutnya dia gunting. Kemudian dia kekang. Dia kekang rambutnya sehingga menjadi tali. Kemudian dia serahkan kepada pasukan untuk dijadikan tali kekang kuda. Sampai seperti itu. Iya, sampai seperti itu bagaimana mereka mau membantu saudaranya. Mau bantu pakai uang tidak bisa, mau bantu pakai tenaga tidak bisa, dia gunting rambutnya. Sehingga rambutnya yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tali kekang kuda yang dipakai untuk berdakwah. Sampai seperti ini membantu. Nah, membantu ini Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bisa dalam dua kondisi. Baik membantu dalam kondisi dia minta bantuan atau membantu dalam kondisi dia tidak minta bantuan tapi kita tahu dia butuh bantuan. Misalnya kan dalam interaksi dengan saudara kita tahu ini dia butuh bantuan, hanya dia malu-malu bilang. Jadi proses membantu terhadap saudara kita. Nah, terkait hal ini ada satu hadis Nabi SAW yang bisa memberikan motivasi kepada kita. Nabi mengatakan, "Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhi." Allah itu akan membantu seorang hamba manakala dia membantu saudaranya. Jadi kalau bahasa sederhananya, kita bantu orang sama dengan kita bantu diri kita. Kalau misalnya kita bantu saudara kita untuk kita tutupi aibnya, maka Allah akan menutup aib kita. Kalau kita bantu saudara kita terbebaskan dari beban, maka kita pun akan dibantu oleh Allah SWT terbebaskan dari beban itu. Jadi konsepnya seperti itu. Ini indikator yang pertama, membantu saudara kita. Kemudian yang kedua adalah memberikan nasihat dan pengajaran. Jadi nasihat itu adalah bentuk cinta. Ini yang kadang salah dimengerti. Orang bilang katanya kalau diberikan nasihat itu dimarahi. Tidak. Diberikan nasihat bukan dimarahi, tapi disayangi. Karena kita ingin dia menjadi baik. Sama misalnya guru. Guru dia berikan nasihat kepada muridnya. Itu bentuk cinta. Karena dia ingin muridnya jadi baik. Tapi kalau dia kasih biar, sama dia orang tua bilang begini, terserah nih kamu lah, kalau bikin begitu terserah kamu. Nah kalau sudah bilang seperti itu, hilang mencintainya. Karena misalnya kita dengar orang bilang, terserah nih deh, ya mau bikin bagaimana terserah nih kamu, saya malah jujur terserah. Nah, sudah tidak ada lagi proses untuk memberikan nasihat. Proses memberikan nasihat ini bentuk cinta, mencintai saudara kita sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Kita ingin dia baik. Kita ingin dia mendapatkan hidayah, kita ingin dia bisa mendapatkan pahala, kita ingin dia masuk surga. Ya, seperti itu. Ini indikator yang kedua. Kemudian indikator yang ketiga dari mencintai saudara sebagaimana mencintai diri kita sendiri adalah mendoakan. Ini kadang juga yang sering luput. Iya. Apakah suami doakan istrinya, istri dia doakan suaminya, ya orang tua dia doakan anaknya, anak dia doakan orang tuanya. Murid dia doakan gurunya, guru dia doakan muridnya, teman dia doakan temannya. Ini yang terkadang luput.
Iya, kita mungkin sering doakan diri kita, doakan keluarga, tidak sangat bagus. Tapi ada satu momen juga bagaimana kita mendoakan saudara kita. Ya, teman-teman mendoakan. Mesti kita lihat ada teman kita yang kita sudah beritahu tidak berubah. Sudah kita kasih begini juga tidak bisa. Boleh jadi kita belum doakan dia. Boleh jadi. Ya, mungkin sudah banyak cara kita tempuh tapi semuanya jalan buntu. Mungkin boleh jadi doa kita yang masih kurang. Ya, doa kita ya masih kurang dan doa itu menjadi senjata. Bisa saja ada hal yang tidak terduga bisa terjadi dengan sebab doa. Kita baca sejarah bagaimana Umar itu masuk Islam. Apa penyebabnya? Doa Nabi. Nabi itu berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan masuknya salah satu dari dua umat. Kan Nabi berdoa begitu. Islam itu kan di awal-awal terdesak sangat sulit, setengah mati, bergeraknya lambat karena tidak ada tokoh dan sosok yang tegas. Maka Nabi berdoa, ya Allah, bantulah Islam ini, kuatkanlah agama ini dengan masuk Islamnya salah satu dari dua umat, Umar bin Khattab dengan Abu Jahal. Saya lupa nama aslinya, tapi dia disebut Umar karena Abu Jahal itu dia kunyah, panggilan Abu Jahal. Ada nama aslinya juga Umar. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa Nabi dengan masuknya Islam Umar bin Khattab. Maka apa yang kemudian terjadi? Umar masuk Islam, Umar bin Khattab masuk Islam, maka pergerakan Islam jadi terbuka karena Umar hadir sebagai sosok yang sangat pemberani, sangat tegas, sangat kekar. Badannya Umar itu dalam sejarah disebutkan, bagaimana orang tidak mau takut. Iya, orang baru lihat postur tubuhnya itu orang sudah ketar-ketir melihat. Untuk menggambarkan besar tubuhnya Umar itu, kalau ada pasukan itu berkuda dari jauh, yang terlihat jelas itu badannya Umar. Maksudnya kalau ada pasukan berkuda ini banyak, berkuda begini, dari jauh itu kelihatan badannya Umar. Untuk menggambarkan bagaimana tingginya postur tubuhnya Umar dan kekarnya, Umar itu kalau naik kuda tidak injak di pelana. Pelana itu ada misalnya orang naik kuda ada tempat injak, ada pijakan kemudian yang naik ke atas. Kalau Umar itu tidak pakai pelana, dia langsung naik, lompat lah kalau bahasanya kita. Langsung lompat di atas kuda. Besarnya sangat itu. Bahkan karena kekar dan keberaniannya pun sampai Nabi memuji Umar. Tidaklah wahai Umar, engkau lewat di satu jalan, kemudian di jalan yang engkau lalui itu engkau berpapasan dengan jin akan pilih jalan yang lain. Sampai seperti itu. Kita luar biasa bagaimana karena ketegasan beliau, bahkan jin pun mau lewat ketemu dengan Umar berpapasan, dia minggir cari jalan yang lain. Ini luar biasa. Ini Islam, Umar bin Khattab masuk Islam, salah satu penyebabnya adalah karena doa Nabi SAW. Jadi mendoakan itu penting dan ini indikator mencintai saudara sebagaimana mencintai diri kita. Satu lagi, ini saya lupa, walaupun mungkin dulu saya pernah sampaikan, bahwa ada malaikat khusus yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengaminkan doa bagi orang-orang yang mendoakan saudaranya dikala saudaranya tidak tahu. Jadi kalau misalnya kita mendoakan saudara kita, si fulan, ya Allah berilah si fulan atau si fulana kelapangan rezeki misalnya, maka malaikat akan datang dan mengatakan walaka bimisal, semisal apa yang kamu minta untuk saudaramu. Malaikat khusus. Kalau kita berdoa, kemungkinan besar bisa saja tidak dikabulkan. Tapi kalau malaikat yang mengaminkan, ini peluang dikabulkannya besar. Maka kita mendoakan saudara sebenarnya sama kita mendoakan diri kita sendiri, bahkan itu didoakan oleh malaikat. Kemudian yang terakhir, indikator yang terakhir dari mencintai saudara sebagaimana mencintai diri kita adalah menjaga kehormatan dari saudara kita. Ini kadang juga yang sering luput. Ya, kehormatan, nama baiknya, kewibawaannya. Ya, ini kita menjaga kehormatannya. Ya. Karena di zaman sekarang, apalagi dunia medsos itu sangat luar biasa. Sampai orang itu sudah tidak punya lagi kehormatan. Ya. Sampai saya kadang kalau buka-buka Facebook, mohon maaf misalnya ada beberapa artis misalnya, itu sampai tidak punya kehormatan lagi, sampai isi dapurnya ditahu.
Iya, dia nikah berapa kali, punya anak berapa kali, itu ditahu semua. Dan satu Indonesia dan satu dunia ini tahu. Di mana kehormatan? Jadi privasi-privasi yang semestinya harus dijaga, punya batas-batasan itu tidak lagi diperhatikan. Nah, bentuk kita mencintai saudara, sebagaimana kita mencintai diri kita adalah kita menjaga kehormatannya. Maka tidak boleh kemudian seorang saudara, kemudian dia mengeluarkan aib-aib dari saudaranya. Kalau kita tahu saudara kita punya satu aib, atau mungkin banyak aib, kita tutup. Sehingga dia tidak diketahui oleh orang. Nah, balasannya adalah Allah kemudian akan menutup aib kita di akhirat, di dunia dan di akhirat. Ya, saya lupa redaksi hadis kutsinya. Yang jelas kalau kita menutup aib, menjaga kehormatan dari saudara kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aib kita di dunia dan di akhirat. Kita dihargai, kita dihormati, kita dimuliakan bukan sebenarnya karena kita hebat, tapi karena Allah menutup aib kita. Seandainya kalau orang tahu kartu hitam dari diri kita masing-masing, orang akan lari, orang akan pergi. Tapi karena kita masih ditutup aibnya, maka kita masih dihormati, masih dimuliakan. Ketika aib itu sudah dibuka, clear semuanya. Jadi menjaga kehormatan perkara yang sangat penting. Nah, Bapak Ibu yang sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tingkatan yang kedua atau tahapan kedua dalam membangun ukhuwah, yaitu mencintai saudara sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Kemudian yang terakhir, dan ini puncak. Kenapa Islam itu kuat? Karena tahapan ukhuwah yang dibangun oleh para sahabat adalah sampai pada tahapan puncak. Mereka bersaudara itu bukan pada tahapan yang pertama dan kedua yang kita sebutkan tadi, tapi pada tahapan puncak. Apa itu? Al-Ihsan. Jadi ukhuwahnya para sahabat itu Al-Ihsan. Apa itu Al-Ihsan? Mendahulukan saudara ketimbang diri kita, padahal sebenarnya kita juga butuh. Ini berat. Saya ulang sekali lagi, puncak ukhuwah ini dalam perkara dunia. Puncak ukhuwah itu adalah mendahulukan saudara kita ketimbang diri kita, padahal sebenarnya kita juga butuh. Berat ini. Dan para sahabat semuanya begitu, sehingga mereka kuat dalam ukhuwah karena mereka sudah mampu untuk mendahulukan saudaranya ketimbang dirinya, walaupun sebenarnya dia juga butuh, tapi biar saudara saya duluan lah, saya nanti di belakangan. Yang penting saudara saya mau dapat atau tidak terserah. Ini berat karena posisinya kita juga butuh, tapi kebutuhan kita pending, yang penting kebutuhan dari saudara kita terpenuhi. Ini pernah terjadi dalam perang Yarmuk, di perang melawan Romawi. Ketika seorang sahabat, saya lupa nama-nama mereka, dalam sejarah ini dicatat, kehausan, mau minum, tapi air kan dalam kondisi perang itu sedikit. Ketika dia mau minum, dia dengar teriakan saudara di sampingnya yang juga terluka dalam peperangan, berteriak kehausan. Maka dia bilang sama yang bawa air minum ini, kasih ke saudara saya. Tidak jadi dia minum, padahal hanya sedikit. Geser ke sahabat di samping. Begitu sahabat yang kedua ini mau minum, terdengar lagi teriakan dari sahabat di sampingnya juga butuh air. Maka sahabat kalian bilang, kasih saudara saya. Sampai yang ketiga, belum sampai yang ketiga, ternyata ya takdir Allah, dia meninggal. Maka orang yang bawa air ini, dia kembali ke sahabat yang pertama dengan harapan masih bisa dia minum karena yang ketiga sudah meninggal. Dia bawa yang kedua, lagi yang pertama tadi ternyata sudah meninggal juga. Bawa lagi yang kedua ternyata sudah meninggal, dan tiga-tiganya tidak ada minum. Baca sejarah itu luar biasa bagaimana mereka menerapkan prinsip ihsan. Maka tidak heran kalau mereka kuat, karena mereka sudah berada pada tingkatan ukhuwah yang puncak. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan. Tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan ukhuwah di antara kita, dan ini menjadi pilar dalam membangun peradaban umat. Umat ini akan kuat ketika ukhuwahnya juga kuat di antara mereka. Hadana Allah ya majma'in. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.